Hari ini kita menyuruh pelaku bid'ah berfikir. Karena bid'ah itu menghancurkan Muhammad Rasulullah. Yang paling kuat menghancurkan la ilaha illallah syirik. Dan yang paling kuat menghancurkan Muhammad Rasulullah bid'ah. Oleh karena itu di wasiat terakhir Rasulullah, larangan bid'ah. Bukan larangan berzina, bukan larangan minum khamar, bukan larangan korupsi, bukan larangan bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian hal-hal yang baru dalam urusan syariat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Seluruh hal yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Seluruh yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Seluruh yang sesat itu tempatnya di neraka. Orang kalau sudah jauh daripada syirik, jauh daripada bid'ah, syahadatainnya lurus. Maksiat bagaimana Ustaz? Siapa sih yang tidak pernah terjebak dalam maksiat? Tolong tunjukkan saya mana orangnya. Saya ingin belajar bagaimana caranya selamat dari maksiat. Tapi saya nggak bisa. Karena kodrat saya sebagai seorang insan memiliki kesalahan. Dan orang yang berbuat maksiat sadar dia sedang berbuat maksiat. Namun orang yang sedang berbuat bid'ah, dia merasa sedang berada di jalur ibadah. Kapan dia akan taubat? Ketika kita suruh dia taubat, apa katanya? Gak ada taubat dari ibadah, mas. Taubat itu adanya dari maksiat. Oleh karena itu kata-kata yang sering kita dengar, kok baca Quran dilarang? Kok berzikir dilarang? Subhanallah. Kita bukan melarang Anda baca Quran. Kalau bisa khotamkan Al-Quran itu 1 hari 10 juz. 1 hari 10 juz. Jangan cuma baca Yasin aja setiap malam Jumat. Baca Quran mah Yasin aja malam Jumat lagi. Bukan itu. Bukan begitu cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran dari awal. Al-Fatihah lanjutkan. Buat target. Sekali 3 bulan kah? Khatam. Sekali sebulan kah? Khatam. Sekali 2 minggu kah? Sekali 3 minggu kah? Dikhatamkan. Buat target. Paling banyak targetnya 1 kali dalam 3 hari. Hati-hati. Dosa menyelisihi Rasul bukan pekerjaan gampang. Bukan dosa yang biasa. Tahukah Anda ketika Anda berbuat bid'ah, syariat siapa yang Anda tentang? Syariat siapa yang Anda lawan? Syariat Rasulullah. Tidak syariat Ustaz Fulan, tidak syariat Ustaz Fulan, tidak syariat ulama Fulan, tidak syariat ulama Fulan. Syariat Rasul, agama Rasul yang Anda selisih. Relakah Anda berada di sebuah syariat yang Anda tidak tahu syariat siapa? Rasul juga tidak. Entah siapa yang Anda ikuti. Banyak orang berbuat bid'ah, dia tidak tahu bid'ah ini siapa yang pertama kali menciptakannya. Tidak tahu dia. Berarti dia tidak tahu syariat siapa ini. Syariat Rasul tidak. Rasul tidak pernah melakukan. Andai di dunia dulu saya mau menempuh jalan Rasul, penyesalan di akhirat yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ketika mereka tidak mau menempuh jalan Rasul, mereka tidak mau mengikuti jalan Rasul, mereka ingin jalan sendiri, mereka buat jalan sendiri, mereka buat jalan ke surga sendiri, mereka yakini itu sebagai ibadah sendiri. Nabi tidak pernah kerjakan, Nabi tidak pernah ajarkan. Pada hari itu mereka gigit jari. Dan mereka berkata, andai di dunia dulu saya mau mengikuti jalan Rasul. Penyesalan. Penyesalan tiada arti.
penyesalan tiada guna, penyesalan yang tidak lagi diterima. Tinggallah penyesalan dan adab di balik penyesalan itu. Saudaraku, saudariku, kalau kita ingin membuka ayat, puluhan ayat tentang perintah taat kepada Rasul, belasan ayat tentang larangan menyelisihi Rasul. Tidak ada artikah itu semua bagi kita? Sehingga berhak kita berbuat sesuatu yang Rasul tidak buat. Berhak kita melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak ajarkan. Siapa Rasul Anda? Tanya, mikir, Rasul saya siapa ya? Nabi Muhammad. Kok syariat yang saya terima bukan syariat Nabi Muhammad? Rasul saya siapa ya? Nabi Muhammad. Kok tata cara berzikir saya tidak sama dengan berzikirnya Nabi Muhammad? Mikir sedikit dong. Rasul saya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul saya tidak mengerjakan? Saya harus mengerjakan? Siapa yang menyuruh saya mengerjakan ini?